Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 849 Perasaan Supremasi Larut Malam. Chu Chen kembali ke villa yang telah lama ia rindukan. Chu Chen merasa seperti sedang mengunjungi kembali tempat lama. Meskipun dia pergi sebentar, banyak hal terjadi selama periode waktu ini. Di antara semua hal, Chu Chen merasa bahwa hari-hari tinggal di villa lebih lembut. Nikmatilah hening sejenak. Chu Chen dan Song Yan membuka sebotol anggur merah. Nikmati camilan tengah malam bercahaya lilin bersama. Berlatihlah latihan pemeliharaan kesehatan Tao bersama-sama. Sebelum berlatih, Chu Chen menyiapkan surga berkualitas super di tempat tidurnya untuk menikmati efek latihan 2 kali lipat. Gandakan kebahagiaan, harapan lelaki tua itu dan panggilan paman keduanya. Yang keduanya melibatkan bahaya pada kehidupan laut, sepenuhnya dilupakan oleh Chu Chen. Sementara semua orang menatap kemungkinan krisis di depan mereka, mata Chu Chen telah tertuju pada Qin Jie. Dalam pandangan Chu Chen, apakah peradaban prajurit baru di bumi dapat berjalan dengan lancar dan mereproduksi kejayaannya sebelumnya? Semuanya bergantung pada Qin Jie. Dia punya banyak alasan untuk percaya bahwa setelah lebih dari 2000 tahun, para prajurit kuno di wilayah Qin akan menciptakan era prajurit yang lebih hebat. Meskipun Qin Realm tidak terjangkau, menurut pendapat Chu Chen, masalah terbesar saat ini bukanlah kerusuhan kehidupan laut, atau apa yang disebut biru dewa api dan kekuatan lainnya, tetapi kemungkinan keberadaan benda-benda yang mirip dengan batu tulis Dewa Merah dan batu tulis umum di seluruh dunia, yang berisi jiwa-jiwa mantan orang kuat. Jika jiwa mantan orang kuat benar-benar berhasil menguasai tubuh orang lain, ia akan langsung menjadi orang kuat setidaknya di alam transformasi dewa, dan menjadi ancaman nyata bagi satu pihak. Memikirkan hal ini, Chu Chen menjadi khawatir. Dia memeluk tubuh tanpa cacat di depannya dan berlatih dengan tekun dan melipat gandakan usahanya. Suatu malam telah berlalu. Ketika Chu Chen bangun pagi-pagi keesokan harinya, dia penuh energi. Setelah berlatih keras semalaman, dia merasa jiwanya semakin penuh, dan kekuatan batin Song Yan juga meningkat pesat. Pagi harinya, banyak tamu yang datang ke villa keluarga Song. Berita kembalinya Chu Chen menyebar dalam semalam. Banyak teman Chu Chen dan tokoh penting dari Yancheng dan Chancheng datang berkunjung. Song Xiayang menyiapkan jamuan makan besar dan dengan hangat menghibur para tamu. Chu Chen dan istrinya juga muncul, dan keluarga Song menyambut kesibukan yang telah lama ditunggu. Selain kedua kota Yangchan, perhatian masyarakat masih tertuju pada latihan militer maritim yang digelar Amerika Serikat. Bahkan ada media dari banyak negara dan kawasan yang menyiarkan acara tersebut dari jarak jauh. Banyak orang mencari pujian, seperti yang diharapkan dari hegemon global. Latihan militer berskala ini baru saja diumumkan malam sebelumnya dan berlangsung penuh pada hari berikutnya. Jika armada seperti itu memasuki laut, tidak peduli bagaimana kehidupan laut bermutasi, pada akhirnya mereka tidak akan mampu menahan pemboman peluru artileri. Bagi negara-negara yang memiliki garis pantai, merupakan suatu berkah besar bahwa armada AS mampu menghalangi organisme laut yang mengganggu.
Menurut laporan garis depan reporter kami, di perairan tempat Amerika Serikat melakukan latihan militer, semua kelompok makhluk laut mutan melarikan diri dengan panik. Berikut ini adalah rekaman yang diambil oleh pesawat tanpa awak. Orang yang bertanggung jawab atas latihan militer ini, Ten Wiggins dari Vulcan Bureau, sedang mengadakan konferensi pers. Ia hanya mengatakan bahwa di negara atau wilayah manapun, jika armada mereka dibutuhkan untuk menjaga garis pantai, mereka pasti akan berlayar ke sana. Karena menjaga ketertiban sosial internasional dan melindungi keamanan global adalah tanggung jawab utama Vulcan Bureau. Segala sesuatunya sedang terjadi. Setelah konferensi pers, Wiggins kembali ke ruang komando. Di ruang komando, Mo Angge, seorang pria berjubah hitam, sedang duduk dengan tenang. Wajahnya tampak tanpa ekspresi selamanya dan ditutupi oleh lapisan bayangan. Bahkan jika dia dekat, sulit untuk mengetahui penampilan aslinya. Pada saat ini, Mo Angge sedang memegang cangkir yang sangat indah di tangannya dan menuangkan segelas anggur. Dia dalam suasana hati yang sangat baik. Wiggins memperhatikan jari-jari Mo Angge yang sangat pucat dan memberikan kesan yang sangat feminin. Seluruh orang itu membuat Wiggins merasa bahwa dia berkulit gelap. Mengingat apa yang Mo Angge kuasai, Wiggins mengerti. Apa yang bisa dia lakukan, orang biasa tidak akan bisa melakukannya. Jadi, wajar saja kalau ada perbedaan antara dia dan orang biasa. Kemajuannya tampaknya berjalan sangat lancar, kata Wiggins sambil tersenyum. Mo Ang meminum anggur di gelas, lalu berdiri, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan memandang keluar jendela ke arah ombak. Pada saat ini, Mo Ang sedang bersemangat. Laut adalah panggungku. Mo Ang merasa telah menemukan tujuan hidupnya. Dari kemarin hingga sekarang, aku telah mengendalikan lebih dari 500 hiu mutan dan puluhan ribu ikan dengan kemampuan menyerang. Jumlahnya masih terus bertambah secara drastis karena aku telah menemukan sebuah pola. Selama kau mengendalikan raja suatu spesies, seluruh spesies di wilayah itu akan mematuhi perintahmu. Ada banyak sekali makhluk laut yang sangat cocok untukku. Mo Angge merasa bersemangat. Kalau saja dia tidak khawatir akan menarik perhatian, dia tidak akan duduk di atas perahu saat ini, melainkan berdiri di punggung hiu dan berlari kencang menyeberangi lautan. Setelah tiba di laut, Mo Angge merasa bahwa perilaku sebelumnya yang hanya mampu mengendalikan burung aneh itu sangat kekanak-kanakan dan membosankan. Membuat makhluk yang tak terhitung jumlahnya di lautan luas mematuhi perintahnya adalah perasaan yang paling agung. Mo Ang memutuskan bahwa ketika pasukan makhluk lautnya tiba di perairan Cina, dia harus merasakan perasaan ini. Ombak bergulung-gulung dan menyapu ke angkasa. Serangkaian ledakan gemuruh menandai dimulainya badai kehidupan laut ini. Hari ini tidak ditakdirkan menjadi hari yang damai. Biro Vulcan tampaknya telah menjadi fokus perhatian global. Tepat setelah Wiggins menyelesaikan konferensi pers, berita baru keluar dari Biro Vulcan. Ditemukan situs karavan Tiongkok kuno yang diduga di padang rumput utara. Sejumlah besar peninggalan budaya dengan unsur Tiongkok digali. Kami segera menutup situs tersebut. Kepala Biro Vulcan, Seris, terpaksa mengungkapkan beberapa informasi saat dikelilingi banyak wartawan.
sebagian besar berupa kaligrafi dan lukisan, dan semuanya terpelihara dengan baik. Tuan Seris, bisakah Anda memberitahu saya apa sebenarnya itu? Seris tidak berdaya dan hanya bisa merentangkan tangannya dan berkata, kami baru menggali kurang dari 1/5 situs tersebut, dan perolehannya terbatas. Di antara semuanya, yang relatif berharga hanyalah beberapa lukisan kuno itu. Seris menyebutkan 5 lukisan kuno sebagai contoh dalam satu tarikan napas. Sebagian besar wartawan yang hadir belum pernah mendengar tentang tokoh kuno ini. Tetapi ketika berita wawancara Seris muncul di platform video domestik, berita itu langsung menggemparkan seluruh internet. 5 peta kuno yang telah hilang semuanya muncul di padang rumput perbatasan utara Amerika Serikat. Selain kelima peta kuno ini, saya bertanya-tanya apakah akan ada peta kuno lainnya atau bahkan peninggalan budaya Tiongkok kuno lainnya. Mengapa benda-benda ini muncul di padang rumput utara? Mungkin akan sangat sulit bagi kami untuk kembali. Ingin kembali? Dengan sifat Vulkan Bureau, lupakan saja. Kebanyakan orang menggelengkan kepala dan mendesah. Bab 850 memanggil dunia prajurit di rumah keluarga Song di Canceng, para tamu bubar. Sepasang pengantin baru tiba. Itu adalah Ning Zimo dan Yang Xiaojin. Kami tahu kamu punya banyak teman yang harus dihibur sepanjang hari. Jadi aku dan suamiku akan datang nanti. Ning Zimo berkata sambil tersenyum. Paman Chu, kamu tidak menghadiri pernikahanku dan Xiaojin. Jadi kamu harus minum-minum denganku hari ini. Chu Chen tertawa. Kalau begitu Xiaojin harus bekerja lebih keras untuk menggendongmu pulang malam ini. Melihat betapa bahagianya Ning Zimo dan Yang Xiaojin sekarang, Chu Chen juga merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Namun malam ini, ada lebih banyak teman yang datang dari Yancheng selain Ning Zimo dan Yang Xiaojin. Tepat setelah semua orang duduk, ada 2 orang lagi yang datang. Saudara kembar dari keluarga Liu, gaun yang sama, penampilan yang nyaris identik, berdiri bersama-sama memberi orang perasaan yang amat menyenangkan. Chu Chen dapat mengetahui sekilas bahwa yang di sebelah kiri adalah sang kakak dan yang di sebelah kanan adalah sang adik. Nona Suci Manman, bagaimana latihanmu tentang teknik kaligrafi ilahi Dewa Ganda akhir-akhir ini? Tanya Chu Chen sambil tersenyum. Liu Manman sudah menjadi nona suci baru di Istana 100 Bunga. Liu Qianqian sedikit tertekan. Kali ini dia sengaja tidak berbicara, dan bahkan berusaha menjaga temperamennya agar sesuai dengan saudara perempuannya. Tetapi Chu Chen masih bisa melihatnya sekilas. Bagaimana kamu tahu kalau adikku adalah adikku? Liu Qianqian masih belum yakin. Jika kalian berdua berdiri bersama, dari segi temperamen dan hal lainnya, adikmu masih sedikit lebih menonjol. Chu Chen memukul penyihir kecil Liu Qianqian tanpa ragu-ragu. Liu Qianqian menggertakkan giginya karena kebencian, dan dengan jentikan jarinya, bubuk tak terlihat terbang ke arah Chu Chen. Chu Chen tersenyum tanpa mengatakan apapun. Liu Qianqian menatap Chu Chen. Ini adalah bubuk gatal terbaru yang dikembangkannya. Dia membawanya saat menemui Chu Chen hari ini. Dia ingin mencoba apakah bubuk gatalnya dapat bekerja pada pahlawan terkenal dunia Chu. Mari kita duduk dan mengobrol sambil makan.
Chu Chen melambaikan tangannya. 5 menit berlalu, Liu Qianqian masih menatap Chu Chen. Melihat Chu Chen tidak bergerak sama sekali, Liu Qianqian tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu berbicara. "Penyihir kecil, ayo, kita minum bubuk gatal itu." Chu Chen mengangkat gelasnya ke arah Liu Qianqian. Liu Qianqian, dia jelas berada di bawah kendali Chu Chen. Setelah makan dan minum, Liu Manman berkata, "Chu Chen, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu." Yang Xiao Jin dan Ning Zimo juga mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Chu Chen dan saudara perempuan Liu berjalan di sepanjang tepi Danau Song. "Chu Chen, ini sudah larut malam dan kau berjalan bersama kami di tepi danau seperti ini. Apakah adik iparku akan cemburu dan marah?" Liu Qianqian mengerjap dan berbicara. Dia ingin membalikkan keadaan pada Chu Chen. Chu Chen tersenyum. "Kalau hanya ada Man-Man dan aku, mungkin saja. Tapi dengan adanya si kecil ini di sini, tentu saja tidak." "Siapa yang kau sebut kecil?" Liu Qianqian minggir dengan marah. "Bibi kembali beberapa hari yang lalu." Liu Manman berkata, "Dia memberitahu kami sesuatu tentang pemulihan energi spiritual global. Kita semua telah menyaksikan apa yang telah terjadi selama periode waktu ini. Banyak sekte menghadapi beberapa pilihan. Secara khusus, kemunculan tim petualangan telah sepenuhnya mengganggu keseimbangan antara sekte seni bela diri dan tatanan dunia seni bela diri. Sekarang banyak seniman bela diri telah bergabung dengan tim petualangan secara terbuka atau diam-diam." Chu Chen menatap Liu Manman dan bertanya, "Apa yang ingin kamu diskusikan denganku adalah masa depan Istana Beihua?" Liu Manman mengangguk. Energi spiritual telah pulih, dan reruntuhan dari era prajurit kuno telah sering muncul. Keuntungan besar telah menumbuhkan kegilaan tim petualangan. Namun, banyak tim petualangan yang kejam dan akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka, bahkan membunuh orang yang tidak bersalah. Kami ingin menyerukan kepada semua sekte besar untuk membentuk aliansi untuk menindak tim petualangan yang muncul di berbagai tempat. Namun, meskipun Istana Beihua dipimpin oleh bibiku, reputasinya di dunia prajurit jauh lebih rendah daripada milikmu atau sekte Jiuxuan." Chu Chen mengerti apa yang dimaksud Liu Manman. "Saya harap dia dapat memanggil komunitas prajurit atas nama sekte Jiuxuan atau dirinya sendiri untuk melawan tim petualang bersama-sama. Akar penyebab munculnya tim petualang adalah berbagai situs dan harta karun dari era prajurit kuno yang muncul di seluruh dunia. Mustahil untuk menghilangkannya." Chu Chen berkata, "Jika kita ingin membentuk aliansi untuk melawan tim petualang, akan ada banyak kesulitan. Bisakah kamu mengatasinya?" Tatapan mata Chu Chen bertemu dengan tatapan mata Liu Manman. Menyerang tim petualangan bukan hanya ide Liu Manman. Biro Operasi Khusus juga punya rencana ini. Misi yang sedang dijalankan Chu Xiaoyu dan lainnya terkait dengan penyerangan terhadap tim petualangan. Munculnya profesi ini merupakan bahaya tersembunyi yang besar bagi stabilitas sosial. Liu Manman tercengang. Pertanyaan terakhir Chu Chen adalah bahwa dia berencana untuk meletakkan spanduk penyerangan terhadap tim petualang di tangannya. Niat awalnya hanya untuk memberi Chu Chen nasihat ini, dan Istana Beihua akan menuruti perintah Chu Chen.
Setelah beberapa saat, Liu Manman tampak malu. Di dunia seni bela diri, saya hanyalah seorang junior, baik dari segi kualifikasi maupun kekuatan. Jika saya turun tangan dan berkoordinasi, saya khawatir akan sulit meyakinkan semua orang. Dalam hal kualifikasi, kau adalah saintis baru dari Istana Beihua. Istana Beihua adalah salah satu dari beberapa sekte besar di dunia seni bela diri saat ini yang memiliki Master Aura Realm yang kuat. Ketika tidak ada seorang pun dari sekte besar lainnya yang melangkah maju, kau melangkah maju, kau cukup memenuhi syarat, Chu Chen berkata sambil tersenyum. Kedua, dalam hal kekuatan, aku mendukungmu. Kau memiliki kekuatan terkuat di dunia seni bela diri. Mata Liu Manman berbinar. Di seluruh dunia seni bela diri, Chu Chen mungkin satu-satunya yang memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini. Liu Manman mengepalkan tangannya. Lalu setelah beberapa saat, dia mengangguk dengan berat. Baiklah. Saya akan bertanggung jawab atas masalah ini sampai akhir. Saat berhadapan dengan tim petualang, kita tidak bisa begitu saja menekan mereka. Kita harus menyelidiki rantai kepentingan pihak lain yang terlibat. Chu Chen sangat menghargai keputusan Liu Manman malam ini, dan dia tidak akan menyia-nyiakan usahanya untuk membantu. Untuk informasi, aku akan meminta seseorang menghubungimu dan memberimu informasi yang cukup tentang tim petualang. Untuk dukungan, seluruh sekte Jiuxuan akan mendukungmu. Para master masih berada di Pulau Shell dan berjuang menuju alam transformasi ilahi. Sudah saatnya Jiuxuan dibuka kembali. Pertempuran pertama pendirian gunung akan memberikan pukulan telak bagi etos tim petualang dan membentuk kembali tatanan dunia prajurit. Liu Manman merasa gembira dan tidak sabar untuk pergi. Chu Chen baru saja kembali ke vilanya ketika dia menerima telepon dari paman keduanya. Dua hal, Chu Kaiping berbicara dengan singkat dan dalam. Pertama, setelah latihan angkatan laut yang dipimpin oleh Biro Vulkan, hampir seluruh biota mutan Samudra Pasifik menjadi sangat gelisah. Sejumlah besar biota laut mutan melarikan diri dari jangkauan latihan militer, tetapi mereka tidak berhenti, tetapi bergerak ke satu arah. Pupil mata Chu Chen mengecil. Paman kedua, arah yang kamu bicarakan, mungkinkah itu garis pantai Tiongkok? Inilah tujuan Biro Vulkan. Chu Kaiping berkata, jika aku tidak salah, orang yang mengendalikan kawanan burung aneh itu berada di laut, memanipulasi kawanan mutan laut. Latihan angkatan laut ini hanyalah kedok untuk tindakannya. Baiklah, bagaimana dengan hal kedua? Tanya Chu Chen. Chu Kaiping, hal pertama tidak terselesaikan. Bersambung.